Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 210. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 210. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, siang itu ketika Andi tengah meeting dengan direksi, terlihat Andi membanting dokumen tersebut di meja ruang rapat. Andi kemudian meninggalkan ruang rapat dan berpesan agar nanti sore dipanggil orang-orang yang terlibat dalam urusan ini. Mendapati hal tersebut, kini ketiga direksi tampak kaget dan mereka tampak menundukkan kepalanya. Kini tampak Ibu Francisca memegang dokumen yang dibanting oleh Andi dan Ibu Francisca terlihat tengah meneliti satu persatu transaksi yang ditandai oleh Andi. Rupanya Ibu Francisca sedang berusaha mengetahui apa duduk perkara dari dokumen yang ditandai oleh Andi dan membuat Andi tampak begitu kesal dibuatnya. Ibu Francisca memang melihat nilai transaksinya begitu besar. Namun Ibu Francisca tidak yakin jika nilai besar itu yang membuat Andi tampak begitu kesal dibuatnya. Ibu Francisca kemudian memeriksa beberapa menit dan tampaknya Ibu Francisca sedang mencari sumber masalah dari transaksi-transaksi itu. Dan setelah dipelajari beberapa saat, akhirnya Ibu Francisca memang merasa ada yang janggal dengan beberapa transaksi tersebut. Dan tak berapa kemudian Ibu Francisca tampak tertunduk. Ah, kenapa bisa seperti ini? Ini sudah berapa lama? Kok aku tidak pernah menyadari hal seperti ini? Dan Bu Francisca kemudian berkata kepada salah seorang direktur yang ada di perusahaan ini. Pak Sandi ini manajer keuangan dan manajer operasional, tolong nanti jam 3.2 disuruh ke sini. Kita akan bicarakan mengenai hal ini. Bapak lihat, Pak Andi sampai bertindak seperti tadi. Belum pernah saya selama mengenal Pak Andi beliau marah sekalipun. Apalagi tadi marahnya seperti itu. Saya pun akan marah Pak kalau tahu seperti ini. Tolong Bapak dulu yang jelaskan kepada saya sebelum anak buah Bapak yang harus memberikan penjelasan. Kata Ibu Francisca dengan wajah terlihat sedikit menahan amarahnya. Dan Pak Sandi yang merupakan direktur keuangan terlihat terdiam ketika mengetahui Ibu Francisca marah seperti itu. Ada apa ini, kok mereka marah seperti ini? Batin Pak Sandi ketika mengetahui Andi dan Ibu Francisca terlihat marah dengan rekap transaksi bulanan yang tadi sempat dibacanya tersebut. Pak Sandi tampaknya sampai dengan saat ini pun belum mengetahui sumber masalah yang mereka kini tengah hadapi. Ibu Francisca kemudian menyerahkan beberapa lembar kertas tersebut kepada Pak Sandi. Pak Sandi kemudian membuka dan mempelajari beberapa saat. Rupanya kali ini Pak Sandi tidak kalah kaget ketika menemukan temuan tersebut. Ternyata Pak Sandi menemukan kejanggalan pada laporan-laporan tersebut. Tak berapa lama kemudian Pak Sandi memanggil beberapa orang yang masih berhubungan dengan pembuatan laporan tersebut. Aduh, kenapa tadi tidak aku periksa dengan teliti ya? Ini sudah diketahui oleh bos besar. Hancur aku, kata Pak Sandi di dalam hatinya. Dan saat ini perasaan Pak Sandi menjadi tidak karuan karena pada akhirnya Pak Sandi sudah mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh anak buahnya.
Kenapa laporan tadi tidak dicermati sehingga bos besar sampai mengetahui hal ini? Ini fatal, ini batin Pak Sandi. Pak Sandi rupanya tidak bisa menahan amarahnya. Apalagi setelah dicermati memang transaksinya sangat besar dan ini mengerucut hanya pada sebuah perusahaan saja. Pasti ini ada apa-apanya. Pasti ini ada semacam kerjasama. Batin Pak Sandi kemudian. Dan tak berapa lama kemudian orang yang diminta menghadap oleh Pak Sandi segera menghadap ke ruang direksi. Kini ada 3 orang dari manajer keuangan, manajer purchasing dan manajer umum yang dipanggil oleh Pak Sandi untuk menghadap. Ketiga orang manajer tersebut tampak menghadap dengan raut wajah penuh kekhawatiran di hadapan para direksi. Dan baru kali inilah mereka diminta oleh Dewan Direksi untuk menghadap. Pasti ini ada informasi sangat penting yang ingin disampaikan oleh para Dewan Direksi kepada mereka. Ketiga orang manajer itu tampak duduk terdiam sebelum akhirnya Pak Sandi akhirnya membuka percakapan. Dan setelah lebih dari 1 jam akhirnya pihak direksi mendapatkan sebuah jawaban jika memang ada beberapa supplier perusahaan ini yang merupakan titipan dari pemilik lama perusahaan ini. Dan untuk memuluskan perkara ini mereka yang terlibat memang mendapatkan semacam keuntungan dari perusahaan yang menjalin kerjasama tersebut. Sementara itu di tempat lain kini Andi tengah bekerja membersihkan ruang lobi perusahaan dengan Joko dan Ismail. Siang ini telah menunjukkan pukul 2 siang. Andi dan kedua orang temannya masih terlihat bekerja bahu-membahu dalam bekerja. Tiba-tiba beberapa orang staf perusahaan lewat di depan ketiga orang cleaning service tersebut. Mereka adalah staf direksi dan beberapa lainnya adalah sekretaris direksi. Ibu Liana yang melihat Andi berada di tempat tersebut terlihat terkejut. "Selamat siang Pak," kata Ibu Liana kemudian. Beberapa orang staf direksi pun tampak kaget ketika melihat Andi berada di tempat itu. Andi kemudian secara refleks berkata kepada para staf direksi tersebut, "Sudah segera kalian kembali bekerja ya?" kata Andi kemudian. "Baik Pak, kami segera kembali bekerja Pak," kata beberapa staf direksi kepada Andi. Dan melihat kejadian tersebut Joko dan Ismail hanya tampak terdiam. "Mas kok kayaknya mereka takut banget sama Mas Andi ya?" tanya Joko kepada Andi. Ismail pun sebenarnya ingin juga berkata seperti itu kepada Andi. Namun Ismail tampaknya lebih berhati-hati dibandingkan Joko sehingga Ismail dapat menahan diri untuk tidak menanyakan hal tersebut kepada Andi. Dan entah mendengar ataupun pura-pura tidak mendengarkan. Saat itu Andi terlihat telah mulai mengepel lantai. Kedua orang temannya itu pun TDK berani bertanya lebih jauh kepada Andi. Dan mereka memilih untuk melanjutkan kembali pekerjaan mereka. Sore ini jam telah menunjukkan pukul 3:30 sore. Andi yang masih bekerja tiba-tiba handphonenya berdering. Andi segera mengangkat handphonenya dan melihat ada sebuah nomor yang memanggil di handphonenya. Mengetahui hal itu Andi langsung mengangkat handphone miliknya tersebut. "Sore Pak, Pak ini orang-orang sudah ada di ruang rapat lantai 3. Tinggal menunggu kedatangan Bapak," kata orang yang menelpon Andi. "Baik-baik saya ke sana segera," kata Andi kemudian. Andi kemudian berpamitan sejenak karena dirinya diminta datang ke lantai 3. Kata Andi memberikan alasan kepada kedua orang temannya itu. "Mas maaf saya harus ke lantai 3 soalnya saya diminta ke sana. Gak tahu nih ada kerjaan apa," kata Andi kemudian. "Oh iya Mas silahkan,"
kata Joko dan Ismail secara bersamaan. Dan tak berapa lama kemudian Andi telah hilang dari pandangan Joko dan Ismail. Dan setelah yakin Andi telah pergi jauh meninggalkan mereka, kini Ismail berkata kepada Joko, "Jok, aneh gak sih dengan apa yang kita lihat tadi? Mereka itu staf direksi lo Jok. Tidak main-main. Staf yang lain pun pada segan dengan mereka. Lihat sendiri kan tadi. Masa staf direksi segitunya dengan Mas Andi? Dan gak mungkin kan aku salah lihat? Kalau salah lihat itu paling 1 orang. Lah ini kita 2 orang. Masa iya 2 orang salah lihat?" Ismail kepada Joko, "Iya Mas. Aku juga belum ketemu mikirnya. Sangat aneh saja aku melihatnya. Apalagi mereka itu kan rata-rata juga usianya di atas Mas Andi. Tidak mungkin juga kan kalau cara itu adalah cara dari bagian direksi untuk menghormati seorang cleaning service," kata Joko kemudian. Kedua teman Andi itu pun terus membicarakan Andi yang menurut mereka Andi mulai terlihat aneh. Sementara itu Andi yang telah berada di pintu masuk ruang direksi. Satpam dan petugas di pintu direksi kini tidak ada satupun yang berani menghalangi Andi untuk masuk ke ruangan tersebut. Dan entah apa yang dibicarakan saat itu setelah Andi masuk ke alam ruangan, beberapa staf direksi sempat berbisik-bisik. Andi kini telah memasuki ruang meeting dengan 4 orang direksi termasuk Ibu Francisca saat ini ditambah 3 orang manajer ikut dalam meeting tersebut. Sehingga kini sekitar 11 orang telah ada di ruang meeting. Rupanya di ruang meeting itu ada beberapa orang staf direksi yang dilibatkan dalam meeting. Para staf direksi yang rata-rata belum tahu posisi Andi saat itu kini pelan-pelan mulai mengetahui siapa Andi yang sebenarnya. Kali ini Andi menutupi seragam cleaning service-nya dengan jaket berwarna hitam yang biasa dipakainya saat berangkat dan pulang bekerja. Dan karena di ruangan tersebut belum mengetahui siapa pemuda yang ada di tengah-tengah mereka, maka kini Ibu Francisca mengenalkan kepada beberapa orang tersebut tentang posisi Andi di perusahaan ini. "Bapak dan Ibu, perkenalkan beliau," kata Ibu Francisca sambil memandang ke arah Andi. "Beliau ini adalah seorang cleaning service di perusahaan ini bernama Pak Andi Nicholas. Beliau adalah putra dari pengusaha ternama Bapak Billy Nicholas. Dan perusahaan ini adalah milik Pak Andi ini. Tentu Bapak dan Ibu pernah mendengar nama itu," kata Ibu Francisca menjelaskan siapa Andi yang sebenarnya. Seketika itu beberapa orang tampak menunjukkan ekspresi kagetnya. Mereka sama sekali tidak menduga jika pemilik perusahaan yang sebenarnya perusahaan adalah seorang pemuda yang setiap hari sering mereka temui di perusahaan ini. "Bapak dan Ibu, seperti yang Pak Andi minta tolong keberadaan Pak Andi ini kalian rahasiakan ya. Dan kalian akan menanggung akibatnya jika ketahuan membocorkan identitas Pak Andi," kata Ibu Francisca. Kini staf direksi dan para manajer tampak berbeda sikapnya terhadap Andi. Mereka tampak sangat kikuk dan serba salah kepada Andi. Apalagi setelah mereka mengetahui jika Andi adalah anak dari Pak Billy Nicholas. Nama besar Pak Billy sebagai seorang pengusaha besar di negeri ini sudah sangat terkenal dan begitu disegani oleh semua orang. Dan pada pertemuan kali ini akhirnya semua terkuak. Ternyata memang ada 2 perusahaan yang bekerja sama dengan pejabat di perusahaan ini sehingga transaksi pembelian dalam skala besar yang berupa bahan baku senantiasa diarahkan ke perusahaan tersebut. Bahkan untuk pembelian hal lainnya ada yang dilakukan di perusahaan lain.
Namun ketika diselidiki lebih lanjut ternyata kedua perusahaan tersebut saling berkaitan. Dan ketika permasalahan tersebut telah terkuak akhirnya Andi meminta kepada para direksi untuk menindaklanjuti hal tersebut dan memberikan mereka wewenang penuh untuk mengambil kebijakan untuk mengatasi supaya permasalahan ini bisa segera berakhir. Dan ketika meeting masih berlanjut kini Andi kemudian berpamitan. Bapak dan Ibu silahkan meeting ini dilanjutkan. Kehadiran saya sudah tidak dibutuhkan lagi. Maaf saya akan kembali beraktivitas. Kata Andi berpamitan kepada seluruh peserta meeting. Sore ini Andi kemudian melanjutkan kerjanya. Kali ini Andi mendapatkan jatah kerja di lantai 2 perusahaan ini. Joko dan Ismail terlihat bekerja dengan Andi tanpa banyak bertanya kepada Andi. Namun sore ini terlihat ada seorang staf yang meminta tolong Andi. Mas tolong rapikan kursi-kursi di ruang meeting lantai 2. Sekaligus lantainya dipeliam Mas. Kata salah seorang staf kepada Andi. Tiba-tiba datang seorang pria berdasi yang kemungkinan adalah atasan dari pria tersebut. Pria berdasi tersebut terlihat menarik pria yang menyuruh Andi masuk ke dalam ruangan. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 210. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.